Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, beda pilihan dengan PDI Perjuangan dengan mendukung bakal Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Gibran merupakan kakak ipar Bobi. PDI Perjuangan mengultimatum Bobi Nasution mengenai sikap politiknya itu. Dinamika politik macam apa yang sedang terjadi ini? Kita simak diskusinya bersama Reza Ramadansyah berikut ini. Mudah-mudahan aman ini barang Pak. Nah, istilah yang kerap digunakan di Medan itu disampaikan Bobi Nasution, menantu Presiden Joko Widodo, Wali Kota Medan ke Prabowo Subianto saat deklarasi Barisan Pengusaha Pejuang. Apakah ini artinya sudah menentukan pilihan dan beda pilihan dengan PDI Perjuangan? Kita diskusi. Ya, pokoknya Barisan Pengusaha Pejuang siap memenangkan Prabowo Gibran. Bobi resmi mendukung pasangan Prabowo Gibran. Lalu bagaimana dengan statusnya di PDIP? Ketika ditanya hal itu, Bobi tidak merespon. Tapi yang pasti PDIP sudah memberikan ultimatum ke Bobi Nasution saat pertemuannya 6 November lalu. Oke, kalau begitu kamu tetap harus memilih salah satu, nggak bisa main dua kaki. Kembali, berapa hari ini silakan pikir baik-baik, lalu kembalikan KTA partai sebagai pengunduran diri di DPC PDI Perjuangan Kota Medan. Langkah Bobi itu nekat atau sudah ketebak? Ya karena faktor Pak Presiden, faktor Pak Jokowi, dan satu keluarga ya. Satu keluarga itu ya tadi saya katakan suka tidak suka, senang tidak senang harus solid. Tidak terpecah, tidak terpencar. Oleh karena itu ya mungkin dalam konteks politik Bobi mendapatkan backup politik yang kuat dari Pak Jokowi, dari Presiden. Dan dalam konteks itu pula ya Bobi berani untuk bisa mendukung atau deklarasi kepada Prabowo Gibran. Tapi apakah dukungan dari menantu Presiden Joko Widodo itu akan berdampak besar terhadap kontestasi Pilpres 2024? Itu tidak bagus bagi PDIP ya, karena bagaimanapun posisi Bobi adalah ya wali kota di Medan, ya tentu punya suara, punya dukungan, punya pendukung, dan itu kalau digerakkan kan suaranya bisa ke Prabowo Gibran, bukan ke PDIP. Padahal kita tahu ya Bobi maju itu karena PDIP. Nah, yang juga jadi pertanyaan publik, lalu bagaimana status dari Bobi Nasution sebagai wali kota Medan ketika sudah beda pilihan dalam Pilpres 2024 kali ini dengan PDI Perjuangan? Nah, ketika misalnya Bobi mendukung Gibran sebagai kader PDIP, dia tidak bisa diganti ke status sebagai wali kotanya ya, karena berbeda dengan anggota DPR, DPRD yang bisa di PAW atau di recall kalau dia diberhentikan dari parpol. Kecuali kalau kemudian misalnya dilakukan impeachment ya atau pemakzulan oleh DPRD dengan alasan-alasan yang sah menurut hukum. Bahkan di beberapa kejadian ada kepala daerah yang sedang menjabat itu berpindah partai, berbeda partai dengan partai yang sebelumnya mengusung dirinya. Banyak dinamika yang terjadi dalam pemilu 2024. Akhirnya banyak muncul dugaan adanya intervensi atau campur tangan dalam pemilu. Dan kita tahu kemarin Presiden Joko Widodo mengeluarkan statement ini. Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai. Semua TPS ada saksi dari partai-partai. Belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS. Pemilu ini pemilu yang sangat terbuka, bisa diawasi oleh siapa saja, oleh masyarakat dan oleh media dan lain-lain. Jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi. Karena jelas
sangat sulit. Karena di TPS tadi saya sampaikan, ada saksi dari partai-partai politik. Lalu sebenarnya intervensi apa dan untuk siapa yang dimaksud? Dan apa arti dari pernyataan Presiden Joko Widodo itu? Saya kira dua hal. Pertama, pernyataan Jokowi itu harus diletakkan dalam konteks imbauan secara normatif. Bahwa siapapun yang bertanding di Pilpres 2024, entah itu pasangan Capres dan Cawapres, ataupun partai politik yang ikut berkompetisi, tak boleh mengintervensi hasil pemilu, ataupun merekayasa hasil pemilu, termasuk soal mencoba untuk mengajak aparatus sipil negara, entah itu ASN, entah itu TNI dan Polri, untuk menjadi bagian dari tim pemenangan mereka, karena itu melanggar undang-undang, jelas dan fix ya. Cuman kan problemnya publik bertanya-tanya, siapa yang bisa mengintervensi pemilu? Tentu yang bisa mengintervensi adalah mereka yang punya akses terhadap kekuasaan politik. Kita tahu siapa yang berkuasa saat ini, tidak perlu disebutkan namanya, dan tidak perlu disebutkan orangnya, karena publik sudah tahu siapa yang menjadi penguasa saat ini. Termasuk soal netralitas aparatus sipil negara. Yang punya akses terhadap netralitas ini semua adalah penguasa saat ini, adalah kekuasaan politik hari ini. Ada yang sependapat kalau pemilu 2024 kali ini penuh cerita, termasuk dinamikanya. Ya, asalkan tidak melanggar konstitusi dan tidak ada intervensi, pemilu 2024 akan tetap menjadi pesta demokrasi. Makasih sudah diskusi.